Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullun bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Wa ba'd. Teman-teman Kauja yang tersayang, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui wasilah media sosial dalam pembahasan persiapan menghadapi bulan Ramadan dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kitab yang diberi judul Majlis Syahrul Ramadan. Walhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-17 ya, dari 30 bab yang beliau tulis. Bab yang ke-17 yang diberi judul orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik, orang-orang yang berhak. Nah, Syekh Utsaimin sebagaimana biasanya memulai dengan memuji Allah, lalu bersalawat kepada baginda Nabi serta kerabat, keluarga dan sahabat beliau, serta memuji beliau semuanya. Dan berikutnya beliau berkata, saudara-saudaraku sekalian, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-60, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnus sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, satu, orang-orang miskin, dua, pengurus-pengurus zakat, tiga, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, empat, memerdekakan budak, lima, orang-orang yang berutang, enam, yang berjuang untuk jalan Allah, tujuh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, delapan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah mengetahui lagi maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada 8 asnaf ya. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini, kata Syekh, Allah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ilmu, hikmah, keadilan, dan rahmatnya. Mereka hanya terdiri 8 golongan. Ayat tadi juga menjelaskan bahwa pembagiannya kepada golongan-golongan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ia juga menerangkan bahwa pembagian ini bersumber dari ilmu serta hikmah Allah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh dilanggar. Dan zakat tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain 8 golongan yang telah disebutkan. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui kemaslahatan para hambanya dan lebih bijaksana dalam meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Berikutnya, beliau menghadirkan dalil surah Al-Maidah ayat 50 yang menekankan bahwa waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya ini menekankan bahwa ketetapan yang Allah sudah buat itu mustahil ada kesalahan, tidak mungkin.
Ya, tidak mungkin ada kesalahan. Pasti betul. Ya, maka orang-orang beriman itu tidak ada keraguannya setitik pun di dalam hati mereka. Kalau sudah Allah yang tentukan, hakul yakin, sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan terhadap 8 golongan yang dibahas oleh Syekh Utsaimin, Kak Uja juga perlu sampaikan bahwa amwal fil Islam, perkara keuangan ya, perkara harta dalam Islam ini ada beberapa macam. Ya, terbagi atas 2 bagian besar. Yang pertama, amwal yang bersifat wajib. Ya, wajib hukumnya. Yang kedua adalah amwal yang bersifat sunnah. Dan yang ketiga adalah amwal yang bersifat haram. Ya. Maka harta-harta yang wajib dikeluarkan haknya, ya, yang hukumnya wajib, itu adalah zakat. Nah, ketika seseorang itu telah baligh atau telah menjadi seorang muslim, ya, telah menjadi mu'allaf, ya, maka wajib bagi dia untuk membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat. Ya. Nah, manakala dia tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, apabila syarat-syarat zakatnya telah terpenuhi, maka dia terkena dosa yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena hukumnya wajib. Ya, maka zakat ini wajib. Nah, zakat, ya. Baik itu zakat mal, ya, zakat perdagangan, zakat harta. Ini semuanya adalah wajib. Nah, yang kedua adalah harta sunnah, ya. Ya. Harta yang sunnah dikeluarkan. Artinya boleh dikeluarkan, tidak wajib, dan tidak dikeluarkan pun tidak menjadi dosa bagi kita. Ya, satu misal seperti infak dan sodakoh. Ya, meskipun kata sodakoh itu nantinya di dalam Al-Quran oleh sebagian ulama dijelaskan, terkadang makna kata sodakoh itu juga diterjemahkan menjadi zakat. Ya, zakat wajib maksudnya kan. Tetapi ada pula zakat yang disebut dengan zakat sunnah. Artinya, ya kalau kita keluarkan zakat itu, maka kita dapatkan pahala yang besar. Tetapi bila kita tidak mengeluarkan, sodakoh ya, bukan zakat. Sodakoh ini, maka kita tidak berdosa, gitu kan? Nah, maka infak dan sodakoh ini hukumnya adalah sunnah. Nah, memasuki pembahasan yang diuraikan oleh Syekh Utsaimin, beliau membagi 8 asnaf ini dengan beberapa tahapan. Yang pertama, beliau membahas golongan pertama dan kedua yang digabung sekaligus, ya kan? Karena golongan yang pertama dan kedua ini sifatnya hampir serupa, yaitu fakir dan miskin. Baik. Jadi ya, pembahasan yang pertama ini adalah golongan pertama dan kedua. Kata beliau, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, mereka adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi diri dan keluarga mereka, baik dari gaji, uang tunai yang ada, nafkah dari orang lain, usaha yang tengah berjalan, maupun dari hasil pertanian. Maka mereka membutuhkan perhatian dan pertolongan dari kaum muslimin. Syekh Utsaimin berkata, para ulama menjelaskan, mereka diberi zakat dengan jumlah yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga selama setahun penuh. Nah, hingga memasuki waktu zakat pada tahun berikutnya. Ya, jadi inilah ya kaidah yang diterangkan oleh para ulama kepada kita, teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman yang punya keluarga fakir dan miskin yang tidak jauh dari mereka, yang ada di sekeliling mereka, kemudian mereka mampu memberi zakat kepada orang tersebut sehingga tercukupi kebutuhannya selama 1 tahun, bukan 1 bulan ya teman-teman ya, keliru. Artinya kalau memang uangnya terbatas, kita cuma bisa memberikan sebatas kebutuhannya selama 1 bulan, maka ya tidak apa-apa. Tapi manakala zakat itu berlebih, ya, karena Kak Uja mengetahui ada beberapa masjid yang menyimpan zakat yang nilainya itu sampai puluhan sampai ratusan juta, teman-teman. Ya kan? Tetapi dengan hasil zakat sebanyak itu, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin sebatas kebutuhan mereka yang sederhana saja, misalnya 1 bulan. Padahal apabila dikeluarkan zakat itu untuk menutupi kebutuhan mereka selama 1 tahun, masih berlebih zakat itu. Nah, ini kekeliruan ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya. Selanjutnya kata saya, orang fakir yang juga hendak menikah,
juga mendapatkan zakat dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan pernikahannya. Nah, ada orang yang fakir, ya kan? Ini kita berbicara pada kapasitas Baitul Mal penerima zakat yang saldonya ini banyak. Ya, kita tidak berbicara pada kapasitas saldo yang minimal, ya, yang sedikit. Ya, tapi manakala sebuah lembaga amil zakat atau katakanlah zakat yang dikumpulkan melalui masjid-masjid dan itu jumlahnya memadai, maka nasihat para ulama seperti ini, ya, bahwa orang fakir yang hendak menikah juga mendapatkan zakat dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan pernikahannya. Nah, begitu pula halnya dengan penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang fakir juga memperoleh zakat untuk membeli buku-buku yang dibutuhkannya. Ya, jadi kalau ada anak-anak muda kita ya yang sedang belajar ilmu agama misalnya, sehingga dia perlukan biaya, ya kan? Sedangkan dia datang dari keluarga yang kurang mampu, maka anak ini termasuk di dalam kelompok mustahik fakir dan miskin. Ya kan? Termasuk dalam kelompok mustahik fakir dan miskin. Terus orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap, jadi ada pekerjaannya namun tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, juga berhak menerima zakat karena ia termasuk orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kalaupun dia juga ada kerja, itu kan nggak usah dikasih, kan ada pekerjaannya. Loh, bukan itu ukurannya, teman-teman. Ukurannya itu adalah, dalam salah satu penjelasan ulama dikatakan bahwa kalau yang dikatakan seseorang itu fakir, manakala dia tidak tahu apa yang akan dimakannya pada hari ini. Ya, manakala seseorang itu tidak memiliki apa-apa, meskipun kalau dia keluar mungkin Allah beri rezeki kepada dia, tapi pada hari itu di tangan dia tidak ada apa-apa. Nah, ini kategorinya fakir. Ya kan? Nah, adapun miskin, dia ada makanan dalam rumahnya. Ada makanan untuk 1 atau 2 hari, tapi hanya sebatas itu. Setelah itu tidak ada. Artinya dia harus mencari lagi, dan wallahu ta'ala alam apakah dia dapat atau tidak. Ini kategori miskin. Ya, dia masih punya kebutuhan yang butuh untuk dicukupi. Ya kan? Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Nah, namun ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, terutama bagi amil zakat. Ya amil zakat, apakah itu yayasan atau lembaga maupun amil zakat di dalam masjid, ya kan? Nah, banyak yang kau perhatikan bagi amil yang mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, ini mereka titipkan melalui bank konvensional yang notabene bank ini membungakan uang. Nah, terserah mau disebut apa di tempat itu, maukah dikatakan deposito, ataukah disebut tabungan, atau apapun namanya. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah, teman-teman. Ya, karena apa? Tegas di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa la ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Lakukanlah tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Padahal kita tahu bahwa riba ini hukumnya dosa. Maka bagaimana mungkin kita meletakkan amanah umat, ya, amanah umat yang diharapkan berada di tangan kita menjadi keberkahan, kita simpan di tempat yang riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melarang kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini seharusnya sepatutnya menjadi bahan renungan kita gitu loh. Ya kan? Kasihan dana umat tersebut gitu. Ya, yang dia harapkan dengan dana itu uangnya itu membawa berkah, ternyata disimpan oleh amil, disimpan oleh pengurus di tempat yang Allah haramkan. Di mana tanggung jawab kita sebagai pengurus, teman-teman? Ya kan? Maka saran Kak Uja, jangan lakukan itu. Jangan. Tapi Ustadz, uang ini banyak sekali, sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ya itu tanggung jawab kita.
Makanya zakat itu tidak dipakai untuk dikumpul untuk disimpan, teman-teman. Ya. Seorang amil itu, mengapa dia masuk di dalam kelompok mustahik? Nanti akan dibahas. Ya karena memang pekerjaannya itu mencari. Bukan tunggu tanggal sekian baru dia keluarkan zakat tanggal sekian. Tidak. Begitu ada zakat yang terkumpul, maka dia mencari mustahik. Siapa di antara masyarakat, di antara tetangga masjid atau tetangga kita yang fakir, yang miskin, maka pada saat itu langsung disampaikan, ya, waktu pembagian zakat yang sudah ditentukan. Baik, sambil lalu kita lanjutkan. Adapun orang yang sudah memiliki kecukupan dalam hidupnya, maka ia tidak boleh menerima zakat apabila ia memintanya. Sebaliknya, sebagai pengurus amil wajib untuk menasihati dan memperingatkannya dari meminta-minta harta yang tidak halal baginya. Ya, dalam pengalaman kehidupan Kak Uja ada 1-2 kasus. Ya, ada 1-2 kasus. Seseorang yang berpengaruh tahu bahwa kas zakat ini besar. Ya, kemudian karena pengaruhnya dia mendatangi amil dan mengatakan ini ada pekerjaan begini ini. Maksudnya ini kebutuhan pribadi dia gitu. Bisa nggak saya dibantu? Ya, padahal insya Allah dia termasuk orang yang cukup. Ya, kita tahu dari jabatannya, dari penghasilannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dia minta jatah zakat dari pengurus. Dan pengurus yang tidak paham ilmu juga dengan seenaknya aja mengeluarkan zakat itu kepada mereka. Iya kan? Oh iya Pak, dikasihnya zakat, uang zakat. Padahal ini berbahaya sekali, teman-teman. Kenapa? Karena ini berarti melanggar surah At-Taubah ayat 60 tadi. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah telah bersabda, ini hadis riwayat Bukhari ya. Kata Nabi, la tazalul mas'alatu bi ahadikum ya hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang senantiasa meminta-minta. Bukan hanya zakat, teman-teman, umum, minta saja. Melainkan ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai sekerat daging pun di wajahnya. Astaghfirullahaladzim. Alangkah buruknya wajah kita pada saat itu, bukan? Ini hanya karena meminta pada saat kita punya sesuatu yang ya kita mencukupi gitu, kita cukup. Ya. Kita tidak termasuk orang yang fakir maupun miskin, tetapi kita masih meminta. Nah, ini penting nih teman-teman ya, karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ya, yang notabene dia termasuk dalam kategori orang yang cukup, apalagi kaya, tapi masih meminta-minta. Termasuk di dalamnya kalimat traktir dong, ini meminta, teman-teman. Ya, ini tidak patut bagi seorang muslim yang berkecukupan ya mengatakan atau mengucapkan kata seperti itu. Ini akan menghilangkan kebanggaan atau menghilangkan kehormatannya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu di akhirat nanti daging mukanya itu digerogoti sama Allah, diperintahkan untuk begitu. Karena orang ini tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kehormatan, karena masih terus meminta meskipun Allah telah mencukupkan. Ya. Baik, kata Syekh Utsaimin, masih lagi datang di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kali ini dari kitab Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum ya takatsuran fa innama yas'alu jamran ya falyastaqillu aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta harta orang lain untuk memperbanyak harta pribadinya, ya, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api. Maka dari itu terserah orang itu, apakah ia mau mengurangi bara api atau mau memperbanyak bara apinya, ya, memperbanyak perbuatan tersebut. Nah, ya, kenapa hal ini diungkap oleh Syekh Utsaimin? Karena beliau sendiri menyaksikan di kalangan kaum muslimin di masa hidupnya, ya, itu begitu menggampangkan meminta kepada orang lain.
meskipun dia sendiri berada dalam kondisi mampu atau berkecukupan. Ya. Baik. Kedua, beliau juga menghadirkan riwayat dari Imam Ahmad yang berbunyi, la yaftahu abdu baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Ya, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, ya, melainkan Allah akan membukakan pintu fakir baginya. Ya, artinya orang ini kelihatannya kaya, hartanya banyak, naik mobil mewah, rumah gedung, ya kan? Tapi karena kebiasaan itu, akhirnya Allah tanamkan di dalam otak dia rasa kekurangan terus. Merasa kekurangan, merasa tidak cukup gitu. Sehingga apa-apa minta. Padahal ini, Masya Allah ya, udah jam tangannya Rolex, pakai kalung pula, kalung emas, nggak tahu laki, nggak tahu perempuan. Ya bajunya yang mewah, sepatunya elit, ya kan? Tapi masih mau minta. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Sahabat Kauja yang dirahmati Allah juga harus menjaga diri dari perbuatan seperti ini, ya kan? Apabila kita sudah dicukupkan oleh Allah dengan nikmat yang banyak atau nikmat yang cukup, maka hendaklah hadirkan di dalam hati kita itu sifat yang namanya qanaah, ya, merasa cukup dan bersyukur, ya. Ya, dan menjaga kemuliaan kita, menjaga kehormatan kita dari perbuatan meminta-minta. Baik. Nah, penutup penjelasan masalah ini juga dihadirkan oleh Syekh Utsaimin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Hakim bin Hizam, bahwa Nabi telah bersabda kepadanya, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati, niscaya hartanya akan diberkahi. Sedangkan yang mengambilnya dengan ketamakan, niscaya hartanya tidak akan diberkahi. Ia seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis Bukhari Muslim, teman-teman. Ya. Jadi sifat harta seperti itu. Ya, kalau orang mengambilnya dengan tamak, ya, seperti orang yang lapar tidak ada kenyangnya, terus menerus dia kejarnya harta itu, akhirnya dia seperti orang yang meminum air di laut. Air laut itu kalau diminum bukan menghilangkan haus, teman-teman, bahkan menambah rasa haus. Baik. Nah, ada sedikit catatan, kata Syekh, sekiranya ada seseorang yang memiliki ciri-ciri orang kaya, namun kondisinya masih belum diketahui secara pasti, lalu ia datang meminta zakat, maka orang itu boleh diberi zakat setelah diberi pengarahan, diberi penjelasan bahwa orang kaya dan orang yang kuat untuk bekerja tidak berhak menerima zakat. Alasannya, pernah ada dua orang laki-laki yang mendatangi Nabi untuk meminta bagian dari zakat. Setelah memperhatikan kondisi mereka dengan seksama, tampaklah bahwa keduanya adalah laki-laki yang kuat. Nah, kata-kata kuat ini juga menunjukkan isyarat bahwa orang tersebut masih mampu mencari nafkah, masih bisa berusaha. Maka Rasulullah pun bersabda, ya, in syi'tuma a'taitukuma wala hazzan fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasiba. Jika kalian memang mau menghendakinya, niscaya akan kuberikan kepada kalian, kata Nabi. Tapi ketahuilah, sebenarnya orang yang kaya dan orang yang kuat untuk bekerja tidak berhak menerima zakat. Ya, tidak berhak menerima zakat. Ya. Nah, inilah golongan pertama dan kedua, ya, yang dibahas secara cukup lengkap oleh Syekh Utsaimin. Ya, karena di zaman kita ini banyak orang yang mengaku miskin, padahal rumah di kampungnya itu mewah banget, lantai 2, bahkan ada yang lantai 3 gitu. Tapi dia masih duduk meminta-minta di emperan-emperan, meminta segala macam. Dan dengan bangganya menceritakan kepada orang lain bahwa hasil mengemisnya di kota Jakarta itu membuahkan rumah mewah di daerah. Oh, ini kok bangga? Ya, ini keburukan, teman-teman, ya. Ini keburukan dan bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Bahkan ini sepatutnya dia menjadi malu.
Ya, karena nanti kelak di hadapan Allah, bila dia tidak bertaubat, dia akan datang dalam keadaan tidak ada daging sekerat pun di mukanya. Khair, teman-teman kaujak yang tersayang, kita lanjut ke golongan yang ketiga. Ya. Golongan yang ketiga adalah amil zakat. Mereka adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menarik, menjaga, mengurus, dan membagikan zakat. Mereka mendapat jatah zakat sesuai dengan pekerjaan mereka, meskipun mereka adalah orang kaya. Adapun wakil dari segolongan orang yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan zakat, maka mereka bukan amil. Ya, jadi ada amil zakat yang minta tolong lagi sama orang lain, ya kan? Ini yang dimaksudkan. Mereka tidak berhak mendapatkan jatah sepeser pun dari zakat hanya karena perwakilan tersebut. Namun, jika orang-orang itu turut membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah, maksudnya penuh amanah ini dia tidak mengurangi sedikit pun jatah zakat itu. Ya, titip, Mas tolong ya, ini 40 juta saya titipkan sama Mas, ini daftar orang-orang yang harus menerimanya. Ya. Dari angka 40 juta itu tidak serupiah pun dipakainya. Seluruhnya disalurkan. Nah, ini namanya orang amanah. Ya. Karena kemungkinan boleh jadi amil yang menunjuk orang tersebut sudah memberikan dia uang transport. Ya, ini uang transportnya, jangan diganggu uang 40 itu, ya ini uang makannya dan sebagainya. Baik. Maka mereka pun berhak mendapatkan upah, ya. Jadi upah yang bukan datang dari zakat, teman-teman. Ya, amil ini yang harus mengalokasikannya. Ya, amil zakat ini harus mengalokasikannya. Tapi orang ini bukan amil. Ya, orang yang dimintai tolong ini bukan amil, tapi dia berhak untuk mendapatkan upah. Seperti tadi, ini transport, ini uang makan dan seterusnya. Ya, baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bendahara Muslim yang terpercaya adalah orang yang melaksanakan atau memberikan harta orang yang bersedekah atau mengeluarkan zakatnya kepada pihak yang menjadi tujuannya secara sempurna dan utuh dengan penuh sukarela. Jika mereka tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pemilik harta tadi hendaknya memberikan upah dari hartanya, bukan dari hasil zakat. Ya, perhatikan teman-teman ya. Jadi orang yang disuruh oleh amil ini bukan penerima zakat, bukan. Jangan dikasih dia bagian zakat, tapi diupah dia. Dan upah itu tidak diambil dari harta zakat. Ya, yang menerima zakat itu hanya si amil saja yang sudah ditunjuk. Ya. Katakanlah dari masjid A misalnya, ada 2 orang yang ditunjuk sebagai amil untuk mengurus zakat. Ya, 2 orang itu saja yang akan nanti menerima pembagian 1/8 ya dari pembagian zakat. Adapun orang-orang yang disuruh oleh 2 orang ini, mereka tidak boleh menerima dana dari hasil tadi. Baik. Selanjutnya adalah golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah para mu'allaf atau orang yang hendak dirayu hatinya, dan mereka terdiri dari orang yang lemah imannya atau orang yang dikhawatirkan melakukan tindak kejahatan. Mereka mendapatkan jatah zakat untuk menguatkan iman atau untuk mencegah niat jahat mereka sekiranya kejahatan mereka memang tidak dapat ditolak melainkan dengan pemberian zakat. Besarannya disepakati oleh panitia zakat, ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daripada si mu'allaf tadi. Berikutnya golongan yang kelima. Golongan yang kelima adalah ar-riqab, yaitu budak yang tengah mengadakan perjanjian pembebasan diri atas tuannya dengan memberikan sejumlah mukatab, yaitu uang tebusan. Zakat juga bisa diberikan dengan cara membeli budak untuk kemudian dibebaskan, atau dengan cara membebaskan atau menebus seorang muslim yang tengah menjadi tawanan. Semua itu masuk dalam keumuman lafaz ar-riqab. Nah, ya, tentunya ini biasa terjadi di daerah-daerah konflik, ya, yang terjadi peperangan dan sebagainya. Ya, manakala terjadi daerah konflik, kemudian ada saudara kita muslim yang tertawan, lalu kelompok yang menawan muslim ini meminta tebusan, maka orang itu muslim tadi berhak untuk diselamatkan atau ditebus dengan uang zakat. Bisa dikeluarkan dengan uang zakat, manakala zakat uang tersebut mencukupi, ya, zakatnya mencukupi. Baik, ini golongan yang kelima. Golongan yang keenam adalah al-gharimun, ya.
al-gharimun, yaitu orang yang menanggung utang, dan mereka terbagi dalam dua kelompok. Ya, jadi gharim ini ada dua kelompok, teman-teman. Kelompok yang pertama adalah orang yang berutang untuk mendamaikan perselisihan dan mencegah fitnah. Mereka diberi zakat sesuai dengan beban biaya yang dikeluarkan sebagai motivasi untuk tetap melakukan perbuatan mulia tersebut, menyatukan kaum muslimin, mendamaikan perselisihan, memadamkan fitnah, serta menghilangkan kedengkian dan permusuhan. Diriwayatkan dari sahabat Qabisah al-Hilali berkata, aku pernah menanggung utang. Ya, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta bantuan kepada beliau. Lalu Nabi pun bersabda, "Aqim hatta ta'tiyana sadaqata." Ya, fa na'mura laka biha, thumma qala ya Qabisatu, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Ya, rajulun tahammala hamalah fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsiku. Tunggulah, kata Nabi, sampai waktu pembagian zakat tiba, maka niscaya engkau akan mendapat bagian darinya. Lalu beliau melanjutkan, wahai Qabisah, sesungguhnya seseorang tidak diperbolehkan meminta kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Ya, meminta ini yang dimaksud adalah meminta zakat. Yang pertama adalah seseorang yang menanggung utang, maka ia boleh meminta sekedar untuk melunasinya. Jadi ada utang nih, berapa? Sebutlah misalnya, saya ada utang utang riba, katakanlah begitu. Berapa utang ribanya? Ya, saya berutang di bank 15 juta dan terus berbunga. Kalau tidak dibayar, tidak ditebus, ya akan terus bertambah utang itu. Maka atas kesepakatan amil, orang ini boleh dibantu. Atau dia membantu orang lain dengan cara mengutang. Ya, ada orang yang datang kepadanya, Uja, bantu saya. Kenapa, Bu? Ya, saya lagi nggak ada apa-apa ini di rumah. Kemudian kemanakanmu perlu ini, kewajibannya ini. Jadi kita perlu berapa? Ya, bantu saya lah dengan dana 5 juta. Dia pikir mungkin Kak Ujak punya uang 5 juta gitu kan. Tapi karena Kak Ujak merasa mampu untuk bisa mendapatkan dana tersebut, maka Kak Ujak mengiyakan. Oke Bu, nanti sore saya antar ke rumah ya. Lalu Kak Ujak pun ke rumah sahabat yang muhsin, yang baik, ya kan, yang berkecukupan, lalu menceritakan hal ini. Ya, bahwa ada seorang muslimah janda yang kesulitan begini bla bla bla. Bisakah antum bantu 5 juta? Oh iya, baik ini. Berapa lama mau dipakai ini? Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, dalam 3 bulan bisa diselesaikan. Ya, kemudian kita ambil uang itu dan serahkan kepada janda. Nah, manakala waktu pembagian zakat tiba, maka Kak Ujak boleh menyampaikan hal ini kepada amil zakat, bahwa saya ada tanggungan hutang sebesar 5 juta kepada sahabat fulan. Bisakah saya dibantu? Nah, kalau saldonya mencukupi dan amil ini melihat bahwa Kak Ujak bisa dibantu, maka pada saat itu Kak Ujak termasuk gharim, orang yang berhutang yang termasuk dalam 8 asnaf tadi. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya, kelompok yang kedua adalah orang yang menanggung utang untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak mampu melunasi. Ya, tadi yang pertama dia berutang untuk orang lain, ya kan? Nah, sekarang kelompok yang kedua adalah dia berutang untuk dirinya sendiri. Ya, karena dia perlu ini, perlu itu, ya kan? Wah Tuhan, listrik di rumah sudah mau mati, saya pinjam duit 100.000, misalnya seperti itu kan. Ya, maka ia mendapatkan zakat sebesar jumlah utang tersebut walaupun jumlahnya besar. Ya, walaupun jumlahnya besar. Zakat tadi juga bisa langsung diberikan kepada orang yang berpiutang tanpa melalui orang yang berutang terlebih dahulu. Jadi bisa langsung dibayar gitu. Sama siapa? Oh iya, saya berutang sama Pak Nyoman misalnya. Oke. Berapa? Saya berutang 200.000. Ya sudah, langsung amil ini menuju ke Pak Nyoman. Pak, ini utangnya Ustadz Jamal
200.000 yang bulan lalu katanya. Betul lah. Ya. Tidak melalui orang langsung juga nggak apa-apa. Ya. Baik. Tujuannya untuk melepaskan orang yang berutang tadi dari beban dan yang ditanggungnya. Ya. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk di golongan yang ketujuh. Ya. Golongan yang ketujuh. Golongan yang pertama tadi fakir, yang kedua miskin, lalu yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh adalah fi sabilillah. Nah, siapa yang disebut fi sabilillah? Mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah semata-mata bertujuan untuk li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan membela Islam tanpa dilatar belakangi fanatisme dan riya. Jika orang yang berjihad memiliki niat seperti itu, maka ia berhak menerima zakat dengan jumlah yang mencukupi untuk berjihad. Bisa juga hasil zakat itu dibelikan senjata dan peralatan tempur lainnya kemudian dibagikan kepada mereka. Nah, teman-teman yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, ya maka tentu saja makna dari jihad fisabilillah ini, ya ta'rifnya yang paling utama adalah orang yang berperang di jalan Allah, ya berperang di jalan Allah. Namun, ya, sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya sesungguhnya adalah orang-orang yang juga berdakwah fisabilillah. Ya, orang-orang yang berdakwah di garis depan, ya, yang menjelaskan agama kepada masyarakat yang terpelosok, sampai dia harus masuk ke hutan-hutan, ke kampung-kampung yang bahkan sangat sulit untuk ditempuh, ya. Namun terkadang terhambat kegiatan dakwah itu karena persoalan mungkin masalah transportasinya kah, akomodasinya kah, ya, maka ini termasuk orang juga yang masuk dalam kelompok ini, ya. Orang yang fisabilillah. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah engkau dengan Al-Quran jihad yang besar, ya. Maka orang yang berdakwah dan mengamalkan Al-Quran itu termasuk mujahid yang disebut oleh Allah dengan jihad yang besar, jihad fisabilillah. Baik, teman-teman kauja yang tersayang, maka di masa ketika tidak adanya orang-orang yang berperang di jalan Allah, berperang fisabilillah, maka para mujahidin di bidang dakwah ini termasuk di dalam kategori ini yang harus dibantu dan disantuni, ya. Karena itu harta zakat ini harus disalurkan kepada mereka, harus dibantu kepada mereka. Ya terserah, mungkin orang-orang yang lebih mengetahui berapa kebutuhan mereka, ya, ditanyakanlah kepada mereka. Ya kira-kira kebutuhan mereka dalam sepekan, dalam sebulan itu berapa, ya kan? Nah, baik itu kebutuhan transportasinya, kebutuhan akomodasinya, dan seterusnya, ya kan? Karena kadang-kadang orang-orang yang keluar berdakwah, terlebih lagi apabila dia keluar sampai memakan waktu berhari-hari, ya, juga membutuhkan sesuatu untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Gitu loh teman-teman, ya. Makanya kita sebagai amil juga harus menghitung ke situ gitu, bahwa oh, ya sudah, jangan sampai yang dihitung cuma transportasi, akomodasi, tapi uang untuk keluarga yang ditinggalkan tidak dihitung. Akhirnya kasihan. Ya kan, begitu dia keluar berdakwah 2 hari, 3 hari, 4 hari, malah keluarganya di rumah terbengkalai, kelaparan, kan? Seperti itu kan? Maka ini semua harus dihitung dan dibijaksanai. Dan orang seperti ini, para mujahid-mujahid dakwah seperti ini masuk di dalam kelompok tanggungan mustahik zakat, ya, yang dibiayai oleh umat kegiatan dakwah tersebut. Ya, baik, teman-teman kaujian tersayang, kelompok yang terakhir atau golongan yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah Ibnu Sabil, ya, atau yang disebut dengan musafir. Ya. Baik. Musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, maka ia berhak menerima zakat dengan jumlah yang cukup untuk meneruskan perjalanan hingga ia sampai ke tempat tinggalnya. Walaupun sebenarnya ia orang kaya di negerinya dan boleh juga ia berutang lebih dahulu. Ya. Namun tidak diperbolehkan baginya menyengaja membawa sedikit bekal supaya bisa mendapatkan zakat jika bekalnya telah habis. Ini merupakan hilah atau akal licik untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Zakat tidak diberikan kepada orang fakir.
zakat tidak diberikan kepada orang kafir kecuali jika ia termasuk orang yang sedang dibujuk hatinya. Ya, artinya orang yang sedang dalam target dakwah. Maka zakat juga tidak diberikan kepada orang yang hidupnya berkecukupan apapun sumber penghasilannya, kecuali jika ia termasuk amil. Maka orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang berhutang untuk mendamaikan permusuhan, ya, maka teman-teman yang dirahmati Allah, penjelasan dari Syekh Utsaimin ini ya menjelaskan bahwa amil itu boleh kaya, amil zakat boleh kaya, dan dia berhak menerima harta zakat kalau dia sebagai amil. Tapi kalau bila dia bukan sebagai amil, maka kemungkinan orang kaya yang menerima harta zakat itu melalui Ibnu Sabil. Ya, apabila seseorang itu dalam rangka safar atau musafir dalam suatu perjalanan, lalu di tengah jalan dia kehabisan bekal. Ya, dia kehabisan bekal, ya. Maka sebenarnya di dalam pandangan Islam, orang ini meskipun dia kaya, ya, dia berhak menerima zakat. Ya, apabila dia berada di sebuah tempat yang tidak ada fasilitas untuk menarik dana, ya. Kalau di zaman Rasulullah itu ya seperti itu. Karena belum ada ATM pada waktu itu kan. Nah, tapi kalau di zaman kita ya sulit menemukan tempat yang tidak ada ATM. Kalau orang kaya tentu rekeningnya terisi. Ya kan? Terisi penuh. Tapi kalau kemungkinannya kita mengetahui bahwa ada sebuah daerah yang tidak ada ATM. Ya, tidak ada banknya. Daerah tersebut. Karena daerah terpencil, bukan? Ya, kemudian orang kaya ini kehabisan bekal di tempat itu. Mungkin dia dalam rangka tugasnya harus mengerjakan pekerjaan selama 3 atau 4 hari di situ. Nah, pada hari ketiga dia kehabisan bekal. Ya, entah karena sebab apa dia kehabisan bekal, maka bila di tempat itu ada petugas zakatnya, ada amil zakatnya, maka dia bisa mendatangi amil zakat dan meminta bantuan, pertolongan agar dibantu dari harta zakat untuk biaya hari keempat dan biayanya untuk kembali pulang. Seperti itu teman-teman, ya. Baik. Syekh Utsaimin menambahkan, perkara lainnya, zakat tidak boleh dibayarkan sebagai ganti kewajiban yang lain. Misalnya zakat tidak boleh diberikan kepada tamu sebagai ganti jamuan, dan juga tidak boleh dibayarkan kepada orang yang wajib dinafkahi seperti istri atau kerabat lainnya sebagai ganti nafkah mereka, sekalipun itu di luar nafkah yang wajib. Akan tetapi zakat tersebut boleh diberikan untuk menutup utang istrinya, karena posisi istri sebagai gharim, ya, utang kedua orang tua atau salah satu kerabat yang tidak mampu melunasinya. Demikian pula kaum kerabat yang tidak wajib dinafkahi, maka boleh membayarkan zakat kepada mereka karena hartanya tidak mengandung kewajiban zakat untuk mereka. Nah, seorang istri pun boleh membayarkan zakat kepada suami untuk menutupi utangnya, ya. Jadi istri ini tidak menyetorkan zakatnya kepada amil, tapi dia langsung kepada mustahik. Siapa mustahiknya? Suaminya sendiri, karena suaminya fakir misalnya atau miskin, ya, dan dia tahu itu. Ya, sebab Allah mengaitkan kebolehan menerima zakat dengan sifat yang umum, mencakup orang yang baru saja kita sebutkan. Barang siapa yang memiliki sifat tersebut, termasuk ke 8 golongan asnaf yang diterangkan, berarti ia berhak menerima zakat. Siapapun orang itu, ya, siapapun dia. Ya, maaf. Sehingga ia tidak boleh dikeluarkan dari golongan yang berhak menerima zakat kecuali jika ada nas atau ijma. Nah, tersebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim dari hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Ya, kemudian Zainab bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan kami untuk bersedekah atau berzakat, dan aku memiliki perhiasan yang ingin aku sedekahkan. Namun suamiku Ibnu Mas'ud berdalih bahwa ia dan anaknya lebih berhak mendapatkan sedekah tersebut. Bagaimana itu?" Lalu Nabi berkata, Nabi pun lantas bersabda, ya, Shadaqa Ibnu Mas'ud, ya, Shadaqa Ibnu Mas'udin, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Ya, apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud benar, atau benarlah Ibnu Mas'ud. Suami dan anakmu itu lebih berhak mendapatkan sedekah atau zakat tersebut, ya. Ya.
Jadi zakat yang yang 2,5%, baik dari hasil perkebunan lah, atau perhiasan, emas, permata, segala macam, ya, yang dimiliki oleh seorang istri. Sebab kadang-kadang gini teman-teman, ya, kadang-kadang suami sama istri menikah itu masing-masing punya harta sendiri-sendiri gitu, bawa harta sendiri-sendiri. Ya, dalam kasus ini, ya, Zainab sang istri ini dinikahi oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orang yang miskin, sedangkan Zainab ini adalah wanita yang kaya, gitu loh. Ya, dalam pengertian kaya adalah dia punya banyak perhiasan, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga orang yang paling berhak menerima zakat adalah orang yang terdekat dari dia, ya. Tetapi yang harus dicatat teman-teman, pemberi zakat ini tidak boleh memberikan zakatnya kepada tanggungannya, ya. Kenapa Zainab boleh memberikan kepada suami dan anak? Karena suami dan anak itu bukan tanggungannya istri, gitu loh, ya. Beda dengan suami. Kalau suami dilarang memberikan zakat kepada istrinya karena istri ini tanggungannya, gitu. Nah, ini yang harus dibedakan teman-teman, ya. Ini harus dibedakan, gitu. Kalau dia berada di dalam tanggungannya, maka tidak boleh, ya. Oh, ini kan waktunya zakat nih. Sudahlah, gaji nggak usah saya kasih sama istriku, saya kasihkan saja ini, saya niatkan ini saya keluarkan zakat untuk istri, ya. Maksudnya dia mau berhemat nafkah kan, gitu. Ya, itu nggak boleh teman-teman kalau suami kepada istri, karena istri ini adalah tanggungannya, gitu. Dia wajib menerima nafkah dari suaminya. Tapi sebaliknya, suami bukan tanggungan istri, maka istri boleh memberi nafkah kepada suami. Nah, diriwayatkan dari Salman bin Amir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah atau zakat kepada orang fakir yang bukan kerabat hanya dihitung sebagai sedekah. Nilai pahalanya itu hanya pahala sedekah. Namun, sedekah kepada kaum kerabat yang bernilai sedekah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu nilai sedekah dan menyambung tali kekerabatan, tali silaturahim. Ya. Yang dimaksud dengan kaum kerabat dalam hadis tersebut mencakup saudara yang dekat maupun jauh, termasuk saudara kandung, teman-teman. Ya. Katakanlah kita punya 10 saudara atau 8 bersaudara, gitu kan. Ternyata ada 2 atau 3 orang dari ke-8 bersaudara ini yang hidupnya mewah, yang hidupnya baik, sukses, gitu kan. Nah, sedangkan 5 lainnya berada di dalam kondisi yang pas-pasan, atau bahkan ada di antara ke-8 ini yang di bawah garis kemiskinan. Ya. Maka kedua atau 3 orang yang berhasil ini lebih berhak memberikan kepada saudara-saudara kandungnya terlebih dahulu, entahkah itu kakaknya ataukah adiknya, zakat-zakat yang wajib dia keluarkan daripada dia beri kepada amil zakat, teman-teman. Gitu loh. Ya kan? Jadi, siapa yang lebih berhak? Yang terdekat. Siapa yang terdekat? Ayah ibu tidak termasuk, ya kan? Karena ayah ibu ini kita tanggung. Kalau dia sudah tua kan, itu dalam tanggungan kita, gitu. Maka mereka tidak termasuk amil. Tapi saudara ini bukan tanggungan kita, maka dia berhak menerima. Dan orang yang paling berhak menerima zakat kita adalah saudara kandung kita. Nomor 1. Kemudian yang kedua, ipar dari saudara kandung. Ya, maksudnya ipar kita, ya, istri atau suami mereka. Kalau mereka dalam keadaan fakir, kita bantu. Adapun menggugurkan utang dari orang fakir dengan meniatkannya sebagai pembayaran zakat, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena di dalam zakat itu terjadi proses mengambil dan memberikan. Ya, jadi yang boleh membayarkan hutang orang yang gharim itu bukan kita, teman-teman, tapi amil zakat. Kalau kita yang langsung membayarkan kepada orang tadi, maka tidak dinilai sebagai zakat. Paham, ya? Nah, kalau kita yang langsung saya mau bayarkan kita ini, berapa kita punya hutang? Ya. Oh, hutangku 1 juta. Oh iya, saya ada uang 1 juta nih, kita bayar nih, kebetulan saya mau berzakat, bayar. Tidak boleh. Ya, kalau menurut keterangan dari Syekh Utsaimin, ya, maka ini tidak benar karena sesuai dengan surah At-Taubah surat ke-9 ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Juga Nabi telah bersabda bahwa innallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang
diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Nah, menggugurkan utang bukanlah proses mengambil dan memberikan. Ya, sebab lainnya, utang orang fakir adalah harta yang tidak tampak dan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, ia tidak bisa menggantikan posisi harta yang tampak dan dapat dipergunakan. Nah, alasan selanjutnya, utang itu dipandang lebih rendah daripada harta yang ada dan tampak wujudnya. Oleh sebab itu, menggunakannya untuk membayar zakat, ya, adalah seperti sikap memilih harta yang buruk sebagai zakat dan tetap menyimpan harta yang baik. Ya, dan ini adalah bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Lalu Syekh Utsaimin berkata, jika orang yang wajib zakat telah membayarkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya disebabkan salah sangka, padahal ia telah berusaha, artinya sudah bersungguh-sungguh memeriksa apa segala, tapi masih juga salah, maka tidak perlu lagi baginya mengulangi pembayaran zakat tersebut. Nah, sebab ia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Orang ini dimaafkan ya, kalau betul-betul dia bersungguh-sungguh mencarinya. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya. Jadi kalau dia tidak sengaja nggak apa-apa teman-teman. Baik, disebutkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi telah bersabda, seorang laki-laki berkata, demi Allah, aku akan bersedekah dan seterusnya. Sedekahnya tadi kemudian diberikan kepada orang kaya. Lalu orang-orang pun membicarakan perbuatan orang itu. Membicarakan perbuatannya. Orang itu pun berkata, segala puji bagi Allah atas orang kaya tadi. Akhirnya ia bermimpi didatangi oleh seseorang yang berkata, mudah-mudahan orang kaya tadi bisa mengambil pelajaran sehingga ia mau menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, di dalam mimpi tersebut dia mendengarkan kata-kata amma sadaqatuka ya faqat tuqbilat faqat tuqbilat, sedekahmu telah diterima. Ya, sedekahmu telah diterima. Walaupun dia bersedekah kepada orang kaya, ya. Baik. Diriwayatkan dari Ma'an bin Yazid, ia berkata, ayahku dahulu mengeluarkan sejumlah dinar untuk zakat. Kemudian diberikannya kepada seseorang di masjid. Setelah itu aku datang mengambil dan membawanya kembali kepada ayahku dan ia berkata, demi Allah, bukan engkau yang aku maksudkan. Aku pun mengadukannya kepada Nabi, lalu beliau bersabda, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, wahai Yazid. Ya, sedangkan engkau mendapatkan apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Baik, saudaraku, Syekh Utsaimin menutup pembahasan ini dengan kalimat waduh, maaf ya, gatal leher. Sesungguhnya kewajiban zakat tidak dianggap cukup dan tidak akan diterima jika tidak diberikan ya kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah, semoga Allah merahmati kalian, berusahalah agar zakat itu diletakkan pada tempat yang semestinya, agar kalian terlepas dari tanggungan, harta kalian tersucikan, dan perintah Rabb kalian terlaksana, serta zakat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wafiq. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, itulah penghujung dari pembahasan bab yang ke-17 mengenai mustahik zakat. Dan persiapan untuk menghadapi bab ke-18, bab ini diberi judul oleh Syekh Utsaimin dengan Perang Badar. Nah, ini penting untuk kita ketahui teman-teman, karena banyak ibrah, banyak pelajaran yang berharga di dalam Perang Badar. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan, Ustadz? Kaitannya adalah Perang Badar tersebut adalah perang yang terjadi atau yang terlaksana di bulan Ramadan. Ya, apa peristiwa yang bisa dipetik dari peristiwa Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tersebut? Ya, nah, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa terus mendengarkan atau mempelajari pelajaran-pelajaran dari mimbar ulama ini, agar
kita menjadi orang yang lebih faham dan lebih mengetahui tentang hukum-hukum dan syariat yang Allah turunkan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwariskan kepada para alim ulama dan sampai kepada kita. Teman-teman Kauja yang tersayang, kita tutup majelis kita. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis komentar pada komentar di bawah, dan insya Allah Kauja akan berikhtiar berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.